Oke, ini pertemuan ke-15. Jadi kita sesuai janji kita ulang-ulang latihan dari dasar persamaan diferensial. Kita UAS di pertemuan ke-16. Berarti minggu depan dong pertemuan ke-16 ya. Mudah-mudahan Kamis bisa. Kamis tetap kosong kan kalau Kamis pagi? Iya. Oke. Hmm, Muncul nggak? Blank nggak? Muncul. Blank ya. Nah, kita bahas soal-soal dulu dari PDP. Tinggal tulisan. Kelihatan? Ada nggak tulisan saya? Ada, Bu. Kalau seperti ini, UXX sama dengan XY. Gimana? Berapa U-nya? Dari UX dulu ya. Integral UXX ya, sorry. Nah, gitu kan? Sama dengan integral XY DY. Berapa integral XY DY? Integral XY terhadap DY. Jadinya berapa? Seperdua X kuadrat, Bu. Oke, sip. 1/2 XY kuadrat. Jangan lupa di belakangnya harus ada apa? Karena ini integral apa? Tentu atau tak tentu ini? Tak tentu. Oke, Tak tentu, Bu. plus anggaplah C gitu ya. CX ya. Terus jadi kalau U-nya saja berarti integralkan lagi ya. Integralkan UX terhadap DX. Jadi integral setengah XY kuadrat plus CX DX. Nah, berapa? Setengah X kuadrat. Setengah XY Seperempat kuadrat DX. Oke, seperempat S kuadrat Y kuadrat X kuadrat Y kuadrat plus plus CX CX apa? CXX boleh kayak gini. CXX Iya, boleh. Kalau enggak boleh kayak gini nah ya. Jadi seperempat X kuadrat Y kuadrat plus anggaplah integral CX itu kita misalkan DX lah ya jadinya. Ditambah nanti variabel apa konstantanya Y. Boleh juga seperti itu. D dan E adalah fungsi sembarang dan diferensiabel kan? Adalah ini yang paling dasar dari PDP dan bisa diturunkan diferensiabel. Oke, nah, paham yang ini? Dari UXX jadi UX, akhirnya jadi U. Saya bisa save deh ini ya. Kayak mana caranya ntar? Hmm,
Kalian screenshot atau enggak? Screenshot kan ya? Iya, Bu, screenshot. Jadi saya hapus enggak masalah ya. Saya hapus enggak masalah ya. Tapi ini saya record, nanti saya convert lagi ke YouTube. Oke, hapus ya. Oke. Biar banyak dapatnya dan juga nggak terlalu lama. Oke, nomor 2. UXY sama dengan sin X cos Y. Gimana? Saya mulai dari yang paling simpel-simpel dulu. Jadi, apa yang dilakukan pertama kali? UXY sama sin X cos Y. Jadi kita nyari UX ya. Integral UXY dy. Sin X, integral sin X cos Y dy. Nah, gimana sin X cos Y dy? Hmm, berapa integral sin X cos Y dy? Terhadap Y ya, dy. Integral cos itu min sin loh. Jadi, sin X-nya kalau yang nggak paham tuh sin X-nya ke depan gitu ya. Sin X cos Y dy. Jadi, sin X-nya mantep. Integral cos min sin. Jadi, minnya ke depan ya. Nah, gitu. Terus, kalau U-nya berarti kayak tadi, integral UX dx. X. Jadi, kalau UX tadi salah, otomatis U-nya juga pasti salah. Min sin X sin Y plus CX dx. Berapa jadi? Min cos X sin Y, Bu. Tuh, terhadap X ya. Jadi min cos X sin Y. Udah yang belakangnya tuh Plus konstanta lah integral. CX ya. Boleh DX tambah IY boleh kayak Ya, tadi. Ya, oke, ini Bu. fungsi Ya, sebarang. Bu. Kamu mau pakai D maka terserah lah. Fungsi sebarang dan diferensiabel. Oke, yang mau catat boleh catat dulu. Sudah saya boleh hapus lagi. Paham ini? Artinya, kalau kamu mencari yang ini salah, otomatis yang bawah juga bye-bye salah. Oke, saya hapus ya. Iya, Bu. Ini harus dicoba. Seperti saya bilang di kelas, kamu harus coba coret bener-bener. UXY sama dengan E pangkat X min Y. Nah, yang simple. Jadi UX integral UXY D. Berarti integral E pangkat X min Y D. Berapa? Saya tanya, kalau integral E pangkat X dx berapa? Kemarin sidang sarjana tuh ditanya, aduh nggak tahu. Oh enggak, kemarin tanyanya turunan. Sekarang saya tanya integral. Integral E pangkat X dx ini berapa sih? Pangkat X, Bu. Iya, jangan lupa plus C lah, anggap gitu kan. Simple itu tuh. Jadi kalau integral X pangkat min Y dx berapa? Pangkat X min Y. Ada yang Mas, salah. E pangkat X min Y selalu terjadi. Saya pun juga pernah salah. Jangan lupa itu terhadap DY. Ada minusnya di sini. Kita suka ketinggalan. Karena Y itu minus. Kecuali E pangkat X plus Y. Terus, jadi U-nya integral dari UX dx. Integral dari min E pangkat X min Y plus CX. Jelek ya. Plus CX dx. Nah, berapa jadi?
Tetap ya. Kan Min terhadap X ya. min cos Tetap Y. ini Tetap, kan. Bu. Tetap Yang Bu Ibu. nah ini tulislah dulu nih. Ini yang suka membingungkan. Nah, dah kayak gitu aja udah bener sih jawabannya. Min X min Y. Ya, mulailah DX tambah EX. Y lah, boleh kayak tadi. Tuh, paham? Ada pertanyaan habis itu? Dah, next kita. PDP. Kemarin sudah pernah homogen artinya apa? Ini saya hapus boleh? Boleh Bu. Kalau saya salah dicek ya. Koreksi kalau saya salah. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial kuasi linear berikut. X tambah Y, UX tambah Y. UY sama dengan U. Nih, X tambah Y kali UX sama tambah Y kali UY sama dengan U. Jadi gimana? Buat PDP homogen. PDP homogen padanan. Atau yang setara, kita pakai fungsi W boleh. Ini nih banyak sih selera ngerjakannya. W itu berarti variabelnya X, Y sama U. Jadi dari X plus Y UX tambah Y UY sama dengan U. Jadi kita boleh buatnya X plus Y. UX itu kita buat jadi WX. Y jadi WY. U WU sama dengan 0. Jadi boleh kita semuanya bagikan U. Kalau kita bagi U jadi X plus Y-nya dibagi U. WX. Y-nya dibagi U. WY. U dibagi U. Tulis dulu deh. WU sama dengan 0. Sistem karakteristiknya, jadi kita buat X aksen tuh sama dengan X tambah Y per U. Ini sama X aksen. Ini nanti sama dengan Y aksen. Ini ini X tambah Y per U. Terus jadi Y aksennya sama dengan Y per U. U aksennya sama dengan U per U sama dengan 1. Jadi karakteristik dasarnya, ini kamu belajar di awal-awal ini kemarin udah. Misalnya U sama dengan T.
Jadi dy per du sama dengan y per u. Kalau saya putar, dy per y sama dengan du per u. Sama aja ini. Kalau saya integralkan, berarti saya putar lagi, misalnya mau u-nya di depan, du per u sama dengan dy per y. Kalau diintegralkan, berarti ln u, ya kan? Sama dengan ln y plus C1 lah kita buat. Jadi u sama dengan C1 kali y. Eh panah bolak-balik ini, tahu apa bacanya? Bukan jika dan hanya jika ya, apa? Kalau terkait ini, ekuivalen ya. Ekuivalen setara dengan pernyataan dari atas, atas, atas ke bawah. Oke. Dx per du sama dengan tadi kan katanya x tambah y. Dx per du. Ini kalau saya buat ke panah ya. Jadi y itu sama dengan u dibagi C1. Jadi dx per du itu kan katanya x tambah y tadi dibagi u. Jadi x tambah y-nya jadi u per C1 dibagi u. Jadi dx per du sama dengan x per u ditambah u dibagi C1, anggap aja C1 yang lain, C1 bintang boleh. Saya buat ya di sini. C1 bintang sama dengan u per C1 untuk membedakannya. Jadi dx per du dikurang x per u sama dengan C1 bintang dari yang di atas ya. Dx per u artinya udah mau screenshot dulu? Boleh dari kiri ke kanan ya. Saya mau ke bawah lagi soalnya nih. Soalnya kalau ibu pakai whiteboard, dia ada smooth tulisannya jelek lari-lari. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Yang Ibu. lain? Sudah yang lain? Udah ya. Saya hapus ya. Mungkin bukan hapus ya. Tambah slide ya. Dari sini tadi. Dx per du sama dengan, tadi kan x ditambah y dibagi u. Jadi sama dengan x ditambah y itu tadi u per C1 dibagi u. Artinya dx per u itu sama dengan x per u ditambah C1 bintang. C1 bintang itu sama dengan u bagi C1. Kita pindahkan ruas dx per du, sorry. Dx per du dikurang x per u sama dengan C1 bintang. Turunan dari atas ya. Jadi d x per u du gitu kan.
sama dengan C1 bintang per U. Artinya X-nya D per DU kalau diinterferensialkan jadi X sama dengan U dikali C1 bintang ln U ditambah anggaplah variabelnya konstantanya C2. Proses dari sini tahu diapakan supaya dapat X. Ada yang tahu? Dari sini dulu deh. dx per du sama dengan X tambah Y per U. Y tadi di sebelumnya itu sama dengan U per C1. Jadi X-nya tetap, Y-nya tuh U per C1 per U. Jadi dx du sama dengan ini X per U per C1-nya kita misalkan C1 bintang. Jadi dx per du, ini pindah ruas ke kiri. Min X per U sama dengan C1 bintang. Nah, terus apa? D dari X per U diferensialkan terhadap DU. Gimana? Sama dengan C1 bintang bagi U. Ini dari mana? Dari sini, biar mendapat X itu diapakan? Integral turunan ada DDU diapakan biar hilang DDU-nya nih, D per DU-nya. Diintegralkan, Bu. Ya, integralkan. Kalau diintegralkan D per DU-nya itu hilang kan? Kalau dia hilang berarti tinggal yang dalam kurung sebenarnya X per U kan? Iya, Bu. Nah, apa Ibu tulis sekali lagi Bella ya? Kalau diintegralkan, nah saya kasih kode lah. Integralkan, jadinya X per U sama dengan sebelah, kalau integral kiri, ruas kanan tuh juga integral loh. Nggak ada ceritanya dia cuma sebelah. Diintegralkan, integral C1 bintang per U itu kan seper U. Integral seper U itu apa? C1 bintang tuh tetap konstanta loh. Seper U integralnya berarti ln U kan? Karena integralnya tak tentu, kasih variabel. Jangan C lagi. Tadi kita awal-awal dari C kan? C1 berarti ini C2. Jadi X sama dengan U-nya kali ke kanan. C1 bintang ln U ditambah C2. Sampai situ. Nah, terus tadi katanya ada X sama dengan Y ln U. Tambah C2 Y per C1. Jadi X itu sama dengan Y ln U ditambah C2 per C1 Y. Jadi kalau saya putar ruas, C2 per C1Y itu sama dengan X dikurang Y ln U. Jadi C2 per C1 sama dengan X dikurang Y ln U dibagi Y. Kalau kuasi linear, dia ini sama dengan F, ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel U, F1. Jadi nilainya akan sama dengan 0. Jadi UXY itu sama dengan Y pangkat, Y-nya pangkat di bawah, jadi Y min 1. Ini penyelesaian 1. Jadi ada 2 penyelesaiannya. Kalau kuasi linear, ini penyelesaian 2. Jadi buat Y per U sama dengan C1T tadi dibagi T. Coret sama dengan C1. Jadi W itu boleh jadi F2 lah, variabel baru. Fungsi baru X, Y, U sama dengan yang di sini.
Y per U. Tadi kenapa sama dengan 0? Karena ini konstanta ya. Jadi ini Y per 2, Y per U. Dah, itu penyelesaiannya. Cara belajarnya mungkin kamu ulang-ulang lah seperti biasa. Tidak bisa sekali jadi asli ini, tidak bisa sekali jadi. Sama kayak bikin makanan lah. Tidak bisa sekali jadi. Oke? Sudah perlu di screenshot dulu. Nanti bisa diulang-ulang lagi. Oke, saya hapus. Kita lanjut lagi. Kita coba dulu. Yang pemisahan. Nah, selesaikan misalnya dengan pemisahan eksponen. Pangkat AX plus BY ya. Pemisahan eksponen kan. Jadi misal ya. Jadi kita misalkan UXY-nya sama dengan pangkat AX plus BY. Ada mungkin literatur yang pakai alfa, beta, serah lah. Pokoknya sama lah. AX, BY pokoknya. Jadi kalau UX itu berarti UX itu berarti AU. Gitu lah ya. Turunkan. Kalau nggak pakai AU gini. UX itu sama dengan turunkan. Kalau U-nya E pangkat AX plus BY berarti UX-nya turunan E pangkat AX plus BY terhadap X. AX berarti turunannya A AE kan? A, E ya pangkat AX plus. X plus BY. Nah, kalau ini kan sudah kita misalkan, saya pakai warna lain. Ini nih, kita misalkan kan U. Jadi, kita bisa nulisnya sebenarnya UX itu, kita boleh tulisnya sama dengan AU. Nah, Anda. Terus ada UY. UY turunkan berarti. BY, berarti B kan? B, E B pangkat AX plus B. Nah, ada usah lah. Kamu dengan yang awal-awal kamu misalkan balik lagi, yang di atas apa yang ini? Kamu yang di atas ini apa yang bawah ini? Yang di atas. Nah, sudah yang di atas kita hapus deh sama Besi. Nah, itulah. Terus UXX. Apa UXX? UXX. Turunkan lagi ya, apa jadi? A kuadrat deh. iya Nah, kalau UYY, B kuadrat B kuadrat, belakangnya is 4. Kalau UXY, perlu nggak UXY ya? Kita butuh UXX sudah, UYY sudah, UX sudah.
Udah, perlu lagi ya, stop ya. Substitusikan. Kan katanya UXX dikurang UYY tambah 4UX dikurang 2UY tambah 3U sama dengan 0. UXX tadi berarti A kuadrat E pangkat AX plus BY. UYY. UYY berarti B kuadrat E pangkat AX plus BY. 4UX berarti 4 kali, harus pakai kurung ya, karena kali biasanya ya. 4 kali A E pangkat AX plus BY. Dikurang 2 UY. UY itu B E pangkat AX plus BY plus 3U. Sama-sama punya E pangkat AX plus BY. Jadi kita boleh kelompokkan, kita keluarkan. Jadi ini A kuadrat dikurang B kuadrat tambah 4A gitu ya. Kurang 2B tambah 3 ya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah ini yang paling sederhana sebenarnya. Terus gimana? Oh ini yang tidak enak pemfaktorkannya. Jadi A kuadrat dikurang B kuadrat tambah 4A dikurang 2B tambah 3 sama dengan 0. Hmm. Itu ya, faktor kan? 3, berarti 3 itu di sini plus 3, sini plus 1. Kamu udah kalau difaktorkan. A plus B, A kali A kuadrat betul. Min AB, nanti sini tambah AB hilang ya. 3A tambah A 4A betul. Faktorkan ya. Min 1, B kali 1, B. B dikurang 3B, min 2B betul. 3 kali 1, 3. Nah, ini faktor biasa. Jadi kalau sudah dapat seperti itu artinya yang pertama A tambah B tambah 3 sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan min B min 3. Atau A kurang B tambah 1 sama dengan 0. Jadi A sama dengan B dikurang 1. Jadi penyelesaiannya U X, Y itu kita misalkan E pangkat AX plus B. Ada 2 ya U-nya ya. Saya balik lagi. Kalau A-nya pakai, ya benar ya. Jadi E pangkat A-nya yang pertama. Berarti min B min 3X plus B. Atau UXY-nya AX. A-nya boleh pakai B min 1X plus B. Nah, ini sih yang paling gampang kalau eksponen. Ini yang paling dasar sekali. Kayak kamu belajar program linear, kamu harus bisa simplex. Nah, inilah yang paling dasar Indo ya. Yang paling simple. Tidak pakai syarat awal lagi. Oke, sudah? Boleh? Saya hapus? Oke, saya kasih latihan banyak-banyak lah ini pokoknya. Hapus ya, udah? Kita manfaatin Sudah. waktunya dulu. UXY tambah UX kurang UY kurang U sama dengan 0. Cek ya kalau saya salah ya. Ibu tidak punya kuncinya ini. Cuma dapat dari latihan soal dari buku teks, kita coba. Misalnya jadi U sama dengan E pangkat AX plus B. Jadi UX ini kan AX plus B. Terus UY
B ya. Kita butuh apa lagi? UXY apa? Kita butuh UXY ya. Sorry. UXY. Kita butuh UXY. Karena dari soal ini kan, ini butuh UXY. UX-nya sudah, UY-nya sudah. UXY. Cari UXY. UXY berarti berapa UXY? Ayo dicoba. Berapa UXY? Apa? AB AB. E pangkat AX plus BY. Udah. Kalau dari soal jadi buka gini aja lah ya. UXY berarti AB kali E pangkat AX plus BY tambah UX. UX itu AE pangkat AX plus BY min UY min B E pangkat AX plus BY min U. Kelompokkan. Jadi AB plus A min B. Hati-hati. Apa selanjutnya? Apa selanjutnya? Min berapa itu? Supaya E pangkat AX plus B-nya saya keluarin nih. Ini gak ketinggalan ya. Gak sudah habis. Padahal sebenarnya ada min 1. Di depan E ini ada 1. Hati-hati ini yang selalu ketinggalan. Kalau sudah ini, artinya AB tambah A kurang B kurang 1 sama dengan 0. Jadi, gimana ini? Mana faktor kayaknya? AB tambah A dikurang B sama dengan 1. Benar nggak? Cek. A kali B, AB tambah A kurang B. Nah, benar. Sama dengan 0. Jadinya A min 1 sama dengan 0, A-nya sama dengan 1. Atau boleh juga di sini B plus 1 sama dengan 0, B-nya sama dengan min 1. Jadi, karena U kita itu E pangkat AX plus BY gitu ya. Jadi E pangkat A-nya itu 1 ya. 1 kali X, nih saya buat plus BY. E pangkat X plus BY, boleh. Atau mau pakainya U-nya sama dengan A. A-nya tetap, B-nya min 1. Nah, gitu sama. Boleh ada penyelesaiannya gitu. Ada yang masih bingung sampai sini? Baru 2 soal ya. Satu lagi coba yang kayak gini. Dah, boleh saya hapus nih? Sudah, cukup, boleh screenshot? Ini masih record nggak sih ini? Ini masih record nggak di tempat kalian tulisannya? Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Nah, satu lagi yang mana ya? Nah, ini. Saya cari yang simpel. UXY tambah UX dikurang UY sama dengan 0. Nah, gimana jadi? Kok UAS saya masukin pasti satu ini ya. Satu yang paling simpel kayak gini. Jadi UX sama dengan A E pangkat AX plus BY. Butuh apa lagi? UY, B, UXY-nya berapa UXY? A, B, BY.
X plus B. Nah, dah, jadi Pangkat AX plus B. UXY itu berarti AB, E pangkat AX plus BY. Mirip tadi lah, ya, tinggal tanda plus minusnya aja. Plus AE pangkat AX plus BY min BE pangkat AX plus BY sama dengan 0. Jadi AB tambah A kurang B. Nah, ini enak kalau kayak ini. Gimana jadi? AB tambah A kurang B sama dengan 0. Berapa? Berapa jadi? Bentar gak? Nah, gitu ya. Kalau sudah kayak itu, dapat A-nya, berarti UXY-nya E pangkat AX. A-nya udah itu diganti jadi B per 1 tambah B X plus. Udah sih itu B. Udah usah disama-samain bener penyebutnya. Pahamkah? Paham ya? Ada yang perlu saya ulang yang ini? Pasti ada satu soal ya yang pemisahan variabel karena itu dasar sekali. Nah, kita ke permisalan. Nah, kalau sudah, yang tugas kemarin aman? Sudah submit semua tugasnya yang baru join? Sudah, Bu. PD, kamu udah belajar persamaan karakteristik? Sudah kan? PD homogen. Sudah belum? Belum, Bu. Hah? Nggak mungkin. Yang dari awal-awal, ini ada sedikit ya. Ibu pengen ngulang yang ini dulu. Ini simple, tapi tidak semua orang bisa. Kenapa lah? Eh, coba ini, silakan dicoba yang ini dulu. Saya minta cari berapa nilai Y. Eh, dosa kayak plus 2Y ini saya ganti aja. Nah, muter kan ini gimana sih? Ini kan simple. DY per DX sama dengan 0, dengan Y-nya sama dengan E pangkat 2XY. Jadi harusnya D apa? Di sini kan E pangkat 2XY per DX sama dengan 0. Aduh, coret sih. Nah, harusnya gini. Nah, terus gimana menyelesaikannya?
Diapakan? Diintegralkan mungkin, Iya, Bu. Diintegralkan mungkin. saya mau kasih tahu rumusnya. Tidak boleh ya kamu tuh nulis, ingat. Terlepas nanti kamu tidak semua kita kan tamatan MIPA ya, tidak bukan menutup kemungkinan kita bukan jadi guru semuanya, ndak. Ingat, tidak boleh kamu tuh nulis kayak gini ya. Saya sudah sering ketemu. Di ini ya, benar. Ibu tuh paham maksudnya tuh. Kayak tadi bilang misalnya diintegralkan. Tidak boleh ini nih fatal ini haram hukumnya. Tidak boleh sih ini. Tidak bisa. Terus tidak boleh juga. Kita kan catatan kuliah kita di binder kamu tuh bikin panah kayak gini. Benar? Kalau ini catatan kuliah kamu, notes kamu, binder, kamu boleh paham. Dari sini sama dengan nol. Bikin panah tuh kan jadi integral kan gitu ya. Tapi kalau tulisan di ilmiah, biasakan untuk mengetikkan bab 4 pun tugas atau pokoknya skripsi tidak boleh kayak gini. Ini gak usah pelit. Enter ke bawah. Mending gini. Kan kadang-kadang itu seperti mau menghemat kertas. Nah, kita buat ke samping kanannya terus, babas terus ke samping kanan. Tidak boleh. Ini hukum yang paling benar, tulisnya ke bawah. Tulisnya ke bawah. Itulah kadang guna yang katanya ekuivalen. Ekuivalen itu menyatakan bahwa baris kedua itu sama dengan yang di atas, baris pertama. Tidak boleh kamu buat terus ke kanan, terus ke kanan. Terus jadinya berapa? Kalau diintegralkan ya tinggal hilang ya. DDX-nya hilang kan? Pangkat 2X, Y-nya di bawah ya. Sama dengan integral 0, jadi dimisalkan apa? Berapa integral 0? 0 itu konstanta loh. Berapa integral 0? C, Bu. Ya, C boleh. C kan? Iya, Bu. Nah, jadi kalau ditanya Y berapa? Kalau diminta Y-nya saja. C per E pangkat Yes. 2X. 2X. Tahu Kak, ini sudah oke. Nah, kalau kayak ini boleh sampingnya setara. Itu. Tulis-tulis yang simpel ya, jangan sampai salah. Oke, hapus ya. Nah, kayak mana ini? DY per DX tambah AY sama dengan BY ln Y. Semua ruas ada Y. Kita boleh bagi dengan Y. Bagi dengan Y. Jadi, bagi dengan Y artinya ada yang nulis kayak gini. Tidak boleh ya. Bukan bagi dengan Y, jadi Y-nya hilang. Bukan seperti itu. DY per DX tidak boleh kamu pecah, tidak boleh kamu pisahkan dia. Jadi, kalau bagi dengan Y itu artinya seper Y. Kan depan ini harusnya satu artinya. Jadi, 1/Y tetap DY per DX. Bukan artinya dibagi Y jadi tinggal D per DX, D-nya hilang, tidak. AY per Y, nah BY per Y, len Y. Jadi jangan hanya ada len sendirian. Ada sering lah pokoknya len Y, karena dibagi Y ya. Tidak bisa kamu coret ini. Kalau dia Y len Y bagi Y, boleh jadi len Y. Jadi len Y ya benar kan? Kalau yang kayak gini ya tidak boleh nih. Sama kayak sin X per X. Itu dosen kalkulus tuh lagi ngoreksi di jurusan. Hmm. Jadi jawabannya sin, mati, salah ya. Jangan macam-macam kamu ya. Sin X per X, X-nya dicoret dari sin. Tidak bisa, kalau X, sin X dibagi X, nah ini boleh yang di luar ini. Jadi sin X.
Ngertiin apa ini maksudnya kayaknya jangan ya. Jadi perbaiki jangan terus salah itu. Seper Y jadi seper Y dy dx AG bagi Y tinggal A B ln Y. Misalkan boleh. Misal Z itu sama dengan ln Y. Maka jadi kalau dz dx berarti turunkan terhadap X berarti 1/Y. 1/Y berarti sini buatnya dy dx. Iya. Nah, jadi 1/Y dy dx itu sama kan ini kan dz kan jadi Iya, Bu. dz dx gimana? Tambah A ya. B ln Y itu sama dengan Z kan? Z, ya. Jadi kalau ibu putar dz dx min bz sama dengan A. Terus kalikan kedua ruas. Boleh kita kali dengan E pangkat integral min B dx. Ah, udah E pangkat min bx lah kali ya. Kali dengan E pangkat min bx. Jadi E pangkat min bx dz dx dikurang B kali E pangkat min bx z A kali E pangkat min bx. Jadi D per dx E pangkat min bx z. Dikurang B E pangkat min bx z sama dengan A E pangkat min bx. Dirapikan lagi. BXZ sama dengan harusnya apa? Tambah ya? Gitu kah? Bener nggak, Ibu? Oh, enggak ya? Enggak bisa. Integralkan ya? Diintegralkan. Jadi, dx-nya hilang. Jadi, E pangkat min BXZ sama dengan, ini kan sama ya, turunannya ya, min BX. Jadi, ini sama dengan A BX. A per B ya. Bener nggak? Gimana integral? Ini pindah ruas boleh nggak? Iyalah, kan min B jadi A per B. Biarlah plus C. Jadi Z-nya sama dengan semuanya dibagi E pangkat min BX. Ini minus ya ada ya. Min AB. Jadi Z-nya
Ini dibagi E pangkat min BX min A per B plus C min BX naik jadi BX ya positif min A per B. Jadi karena kita tadi misalkan Z itu sama dengan ln Y, maka sama dengan Z itu ln Y, maka sama dengan, karena Z sama dengan ln Y, jadinya ln Y sama dengan C E pangkat BX dikurang A per B. Udah cukup ya. Jadi Y sama dengan, kalau ln Y, biar E pangkat ya. E pangkat C, E pangkat BX dikurang A per B. Nah, itu Y-nya. Nah, itu Y-nya. Terus, yang tugas kemarin. Yang tugas kemarin ada masalah dak? Pakai ChatGPT dapat jawabannya. Ibu lihat, ibu sudah coba masukin. Kamu tulis, ibu nak lihat kamu nyalinnya kayak mana. Terbaca bagus juga di ChatGPT-nya ya kan? Pakai, kalau versi ChatGPT dia pakai persamaan karakteristik. Kita lihat ada yang nanti saya cek nanti ada yang pakai. Itu sama seperti tugas kuliah kemarin, persis kan? Oke, saya stop. Tugas kuliah sama dengan materi kuliah kemarin. Tetap seperti awal saya bilang silakan bawa cheat sheet. 1 halaman A4 bolak-balik. Tulis sendiri. Nggak ada copy-copy, nggak ada ngeprint punya teman. Kalau dia ngetik sendiri berarti versinya harus pasti beda. Muncul screen-nya? Ya, ibu lupa nih, sudah ibu masuk ke belum di e-learning? Nah ini, ya pakai eliminasi konstanta ini sudah pernah juga kan ibu ngasih di kelas. Ya ini tulisan saya masih. Ya ini PDR 2 saya ada ulang-ulang lagi, integral langsung. Ini seperti yang tadi saya buat. Ini yang B, yang tentang ini. Ini udah akan ibu ulang-ulang lagi. Mirip begini. Sama seperti tugas lainnya. Nih, makanya yang atas, yang A ini kan harus paham dengan yang tadi. Makanya ibu ngulang yang tadi. Diulang ini integralnya harus benar. Karena kalau bagian A salah, kamu ketika memasukkan nilai batas pasti salah. Percuma. Jadi enak ngoreksi ini. Kalau dari sini sudah salah, ini udah usah lanjut. Pasti salah dia. Oke, nah ini. Ini ya. Ada dari e-learningnya, lupa ibu nanti ibu cek. Nah ini juga. Ini yang tadi kita ngulang sampai saya udah ngasih 3 soal. Beda-beda ini. Tadi ibu udah pakai batas. Ibu cuma sampai di sini ya, PD-nya kan, persamaan umum persamaan diferensial. Jadi kalau pakai batas, substitusi aja, ya kan? X 0 berarti X-nya tetap X, berarti variabel Y-nya jadi 0. Nih sama juga pakai E pangkat AX plus BY, ini udah ibu ganti kan. Dia pakai batas P0Y sama dengan 4 sin Y. Ini ganti aja. Kita dapat F-nya ini tadi. Ganti ya. Berarti 4 sin Y-nya berarti mantap yang 3X plus Y. Karena X-nya tetap X-nya jadi 0, Y-nya tetap Y. Slide ini penting, nah. Ini boleh kamu lihat lah. Ini rangkuman. Ini kan tugas kemarin. Mirip-mirip kayak ini. Oke? Dah, dari Ibu itulah. Ada yang mau ditanyakan?
Kamis tidak ada jadwal yang lain kan? Harusnya jadwal jurusan saya belum dapat jadwal UAS. Jadi kita tetap minggu depan lah tanggal 30 itu. 30 April. Kamis ya, pagi ya. Kamis pagi sekitar jam 8-an mudah-mudahan udah masuk ke kelas. Kelasnya berarti kelas itulah kan yang bisa kita pakai. Memang kosong terus kan kelas itu? Ya udah itu aja. Kelas 7 berapa? 7101 ya? Iya, Bu. Ya itu aja. Iya, Bu. Di 71 7101. Bawa cheat sheet-nya aja, kertas lembar jawabannya nanti saya kasih. Folionya nggak usah. Kita pakai dari jurusan ada untuk UAS. Oke, nah udah cukup. Silakan diisi daftar hadir e-learning.